Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel ADD yang menginformasikan tentang kelistrikan. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang cara setting ACB NW dengan Micrologic 2.0E. Jadi kebetulan kalau saya perhatiin masih banyak kekeliruan ya teman-teman. Jadi ya bukan kekeliruan lah, mungkin maksudnya sih kekurang pahaman sedikit aja. Jadi kesalahan sedikit teman-teman. Masalah setting Micrologic. Nah, di sini saya akan berikan gambaran yang cukup lumayan jelas lah ini teman-teman. Kebetulan sini ada alat tesnya juga. Jadi kita nanti coba tes Micrologicnya ini settingannya bener nggak sih gitu, dengan timingnya bener nggak sih gitu teman-teman. Oke, kita siapin dulu ya teman-teman alat-alatnya. Nah, jadi gini teman-teman. Ini adalah alat tesnya si Micrologic teman-teman. Jadi ini kita sudah connect nih. Ini alat tesnya dengan Micrologicnya. Connectnya di situ tuh teman-teman, tuh di soket yang situ, soket bawah. Oke, saya fokus ke sini aja ya teman-teman ya, fokus ke Micrologicnya. Oke teman-teman, ini injectionnya udah dinyalain alat tesnya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau setting di sini, kita anggaplah 3200 dulu ya teman-teman nih. Nih, satu kali 3200 dengan timingnya itu adalah nah ini 0,5. Jadi ini angka ini adalah angka 0,4, 0,5 dan seterusnya sampai 1. Itu adalah nilai ini dikalikan dengan IR ini teman-teman nih, yang di bawah sini nih, nilai IR ini nih. Ini di sini IN-nya 3200. Jadi IR itu nilainya adalah, kalau kita sini settingnya 1 dikali 3200. Atau teman-teman bisa tinggal lihat di display aja, kalau displaynya nyala tinggal lihat aja maunya berapa. Nah, ini 3200 teman-teman. Nah, untuk timingnya, nah di sini yang sering banyak kekeliruan di sini teman-teman. Jadi begini teman-teman, setting timing ini bukan berarti ini ya, bukan berarti kalau misalkan kita setting misalkan di sini 0,5 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan terjadi overload, dia akan trip 0,5 second gitu ya. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi jika terjadi overload, maka kurvanya itu nih, jadi angka ini adalah menentukan kurvanya ya teman-teman. Misalkan nih 0,5, yaitu kita pakainya kurva 0,5. Kalau misalkan 1, kita pakainya kurva yang 1 teman-teman, dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kita di settingnya 1, misalkan sini settingnya 1, bukan berarti kalau misalkan terjadi overload dia akan trip di 1 second. Enggak begitu teman-teman. Jadi kita ngikut ke kurvanya, kurva 1 gitu teman-teman. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Nih, misalkan gini, nih nanti kita kasih arusnya melebihi si arus settingnya ini. Ini kita settingkan di 3200 nih teman-teman ya. Ini kita coba injek di 2 kalinya. Misalkan settingnya ini 0,5 ya. Kita injek di 2 kalinya, kita buat overload. Oke, saya siapin dulu. Oke, kalau 2 kalinya berarti arusnya di kalau 2 kali 3200 berarti 6400 ya teman-teman. Oke, kita injek di 3000 di 6400. Kita lihat coba ini kita settingnya di 0,5. Benarkah dia di trip di 0,5? Gitu teman-teman.
Oke, bener nggak dia tripnya di 0,5? Oke, dia trip. Berapa waktunya? Waktunya itu ada di sini teman-teman nih. Kita lihat ya bentar. Oke, waktu tripnya itu 4,871 teman-teman. Kenapa 4,4 second? Jadi 4 second 871 millisecond gitu teman-teman. Jadi kenapa dia jadi 4 second? Padahal kan kita di setting di sini 0,5 gitu teman-teman ya. Kita setting di sini 0,5. Kenapa tripnya di apa namanya di 4 second gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita lihat kurvanya, oke, ini kita lihat kurvanya. Kalau kita injeknya itu 2 kali, tadi kita injek 2 kali ya, 6.400. Nah, kalau kita tarik ke atas, garis ke atas, itu jatuhnya di sekitar 4 sampai 5 second, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi kurvanya itu kalau kita injek 2 kali, tripnya itu antara 4 sampai 5 second. Jadi bukan berarti karena settingan 0,5 jatuhnya akan di 0,5. Bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Nah, agak susah memang ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah ya, bisa dipahami lah. Oke, sekarang gini kejadiannya. Nah, kalau kita misalkan sini setting 0,5. Kapan sih dia setting kapan sih dia jatuhnya di 0,5 gitu ya teman-teman. Oke, di sini ada tulisannya nih teman-teman nih. Nih di bawah TR ini ada tulisannya at 6 IR. Maksudnya apa? Maksudnya timing ini, jadi satuan second ini misalkan ini 0,5 ya, dia akan trip di 0,5 jika arus overloadnya melebihi 6 kali arus setting ini teman-teman. Jadi misalkan terjadi misalkan settingan di sini, settingan apa namanya ISD-nya itu misalkan di 8 kali misalkan teman-teman. Ya, 8 kali misalkan. Nah, terus terjadi overload. Misalkan nih overloadnya itu sampai misalkan 6 kali 6, lebih dari 6, misalkan 7 lah anggap kita. 7 kali 3.200. Berarti sekitar berapa tuh 7 kali 2.200? Ya, sekitar itulah ya. pokoknya 7 lah, 7 dikali 3.200, 7 kali 3.200 gitu teman-teman. Karena dia nanggung, jadi belum sampai 8 nih. Ini karena di sini setting short circuitnya itu adalah 8 kali. Dia nanggung, teman-teman. Itu dia nanggung. Jadi sampai ke short circuit belum nyampe, tapi udah melebihi sampai 7 kalinya. Gitu, teman-teman. Nah, disinilah dia akan trip sesuai settingan, dia akan berubah jadi definite. Jadi sesuai settingan. Kalau misalkan di sini settingan 0,5, dia akan trip di 0,5 second. Gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini apa namanya settingannya di 0,5 misalkan, dia akan trip di 0,5. Enggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat kurvanya. Seperti yang tadi ya teman-teman, setting di 0,5, terjadi overload, 2 kalinya arus nominal, dia jatuhnya bukan di 0,5 tapi di 4, berapa second tadi itu ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi sesuai dengan kurvanya teman-teman.
Itu aja sih yang mau disampaikan teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua, bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman. Kalau ada yang kurang paham, monggo silakan ditanyakan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Aja mau disampaikan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.